Halo Sobat Cuan, setelah menunggu cukup lama nih buat beli saham IPO, akhirnya di Bursa Efek Indonesia ada lagi nih emiten yang daftar buat IPO di bulan September 2025. Nah, emiten yang akan kita bahas ini tergolong unik dan menarik sebenarnya. Nah, kenapa unik? Karena kalau teman-teman cek di laporan laba ruginya, emiten ini pada kuartal pertama di 2025 tidak mencatatkan pendapatan sama sekali loh. Dan kenapa menarik? Karena UE-nya atau underwriter-nya yang punya track record ini sangat bagus saat membawa emiten IPO. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kupas tuntas IPO emas. IPO dari emiten ini dihargai di kisaran Rp1.800 hingga Rp3.020 per lembar saham dengan jumlah lembar saham yang ditawarkan itu mencapai 1,6 miliar lembar saham. Adapun nilai dari IPO emiten ini jika semuanya ini berjalan lancar bisa mencapai 2,9 triliun rupiah hingga 4,8 triliun rupiah. Emiten ini didirikan dengan nama PT Pani Bersama Jaya. Lalu pada tanggal 13 Juni 2025 ini berubah menjadi PT Merdeka Gold Research Tbk dengan kode saham emas. Emiten ini merupakan anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, emas merupakan perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral yang turunannya yang terintegrasi. Nah, saat ini emiten ini memiliki beberapa tambang emas yang tersebar di Indonesia atas nama anak usahanya dengan luas wilayah kontrak karya ini milik GSM itu mencapai 14.570 hektar di Provinsi Sulawesi Tengah, Utara hingga ke Gorontalo. Proyek emas ini akan menjadi tambang yang dapat dioperasionalkan selama multi dekade dengan kapasitas pemrosesan dapat mencapai 19 juta ton per tahun. Nah, produksi emas pada puncaknya di tahun 2033 ini akan diperkirakan mencapai 500.000 ons per tahun yang memposisikan proyek emas Pani sebagai salah satu tambang emas terbesar di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik. Sedikit saya ceritakan tentang emiten ini. Sebelum berubah nama menjadi Merdeka Gold Research, emiten ini hanya berfokus pada sumber pendapatan dari penyewaan alat berat. Ini melalui anak usahanya, yaitu ada MMI untuk dipakai oleh anak usahanya juga seperti ada PETS, ada PBT, dan ada GSF. Nah, pada tahun 2025 ini perusahaan merubah alur bisnis dari penyewaan alat berat ini menjadi produksi tambang emas dan mineral. Ini melalui anak usahanya, tetapi masih dalam pengembangan infrastruktur yang mungkin akan rampung pada kuartal 1 2026 mendatang, dan saat itu juga proses produksi dan penjualan akan berjalan. Nah, serta salah satu wilayah tambang emas emiten juga sudah mengusulkan untuk dijadikan sebagai salah satu dari proyek strategis nasional dan emiten ini juga disponsori oleh grup Saratoga dan grup Thohir seperti Adaro. Sekarang kita bahas bagian kinerja keuangannya mulai dari neraca hingga laporan laba rugi emiten ini. Adapun data yang digunakan adalah data kuartal pertama 2025 atau yang terbaru di prospektus perusahaan. Total aset mencapai 8,9 triliun rupiah atau naik sebesar 4,6% secara year on year. Lalu liabilitasnya di angka 4,6 triliun rupiah atau naik 11,3% year on year. Dan total ekuitas itu mencapai 4,3 triliun rupiah atau turun sebesar 1,6%. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi, emiten tercatat pada kuartal pertama 2025, emiten tidak mencetak pendapatan dan tidak mencetak beban pokok penjualan. Sehingga emiten pada kuartal pertama tahun ini mencetak rugi bersih itu mencapai 151,6 miliar rupiah atau itu naik sebesar 93,3% secara year on year. Dan kalau ditarik dari data historis tahun 2022 sampai kuartal pertama di 2025, emiten emas ini masih mencatatkan rugi, tetapi kerugian masih terjaga dan bukan menjadi gambaran sepenuhnya perusahaan saat ini dan di masa depan.
Untuk penjelasannya, kenapa di tahun 2025 emiten emas nggak ada cetak pendapatan sama sekali dan beban pokok perusahaan ini juga nggak ada, karena sedikit cerita bahwa sebenarnya emas ini awalnya perusahaan yang berfokus pada sewa menyewa alat berat yang terafiliasi dengan anak usahanya. Tetapi sejak rencana IPO atau di tahun 2025, emiten ini mengubah lini bisnis ke pertambangan emas dan mineral melalui anak usahanya. Nah, tambang emas dan mineralnya ini akan diproduksi pada kuartal pertama tahun 2026, seiring dengan penyelesaian infrastruktur pertambangan emiten. Sehingga pendapatan perusahaan ini berpotensi dicatat pada kuartal 2 2026 mendatang. Selanjutnya, untuk prospek usaha dari emas ini di tahun mendatang pastinya akan sangat bergantung kepada harga komoditas global seperti emas atau mineral lainnya. Nah, adapun berdasarkan prospektus emiten, ada beberapa keunggulan kompetitif perusahaan seperti pertama untuk proyek emas PANI ini akan menjadi proyek berskala besar dan berbiaya rendah di Asia Pasifik. Proyek ini akan menjadi tambang yang dapat dioperasionalkan selama multi dekade dengan kapasitas pemrosesan itu dapat mencapai 19 juta ton per tahun. Untuk produksi emas pada puncaknya di tahun 2033, ini akan diperkirakan akan mencapai 500.000 ons per tahun yang memposisikan proyek emas PANI ini sebagai salah satu tambang emas terbesar di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya, yang kedua, tim manajemen yang sangat berpengalaman dan didukung oleh sponsor blue chip dengan rekam jejak penciptaan nilai. Itu ada grup Merdeka Gold Research, ini didukung oleh sponsor dengan rekam jejak yang kuat, yaitu grup provider, grup Saratoga, dan grup Thohir. Nah, mereka adalah sponsor blue chip di Indonesia yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dan membangun perusahaan ini bernilai miliaran dolar. Nah, ini akan menciptakan model bisnis jangka panjang yang berkelanjutan serta akan menarik investor institusi internasional blue chip. Di sisi lain, strategi perusahaan untuk kedepannya ini mencakup sebagai berikut. Nah, pertama, penyelesaian konstruksi fasilitas pengolahan dengan metode heap leach agar dapat memulai operasional komersil pada kuartal pertama di tahun 2026 dan menghasilkan arus kas yang positif dalam jangka pendek dan menengah. Kedua, melakukan ekspansi dengan mengembangkan fasilitas pengolahan dengan metode CIL berkapasitas 12 juta ton per tahun sebagai bagian dari strategi pengembangan lanjutan. Nah, ekspansi ini akan meningkatkan total kapasitas fasilitas pengolahan dari biji menjadi 19 juta ton guna untuk mendukung pencapaian target puncak. Untuk produksi dari gabungan hingga sekitar 500.000 ons emas per tahun. Nah, fasilitas pengolahan dengan metode CIL ini diproyeksikan akan menghasilkan 3,6 juta ons emas selama tahun 2029 hingga 2041. Setelah membahas tentang kinerja dan prospek usaha emiten emas, sekarang kita mau bahas buat apa aja sih dana yang diterima oleh emiten dari IPO yang mencapai angka 4,8 triliun rupiah. Berikut saya jelaskan secara singkat alokasi dananya. Pertama, sebesar 328,4 miliar rupiah, ini akan digunakan untuk uang muka setoran modal secara bertahap kepada anak usaha PBT yang nantinya ini akan dikonversikan itu menjadi saham PBT dan digunakan untuk capex. Nah, lewat PBT inilah nantinya infrastruktur emiten emas ini akan dibangun untuk mengekstrasikan emas di tahun 2026. Selanjutnya, sebesar 328,4 miliar rupiah atau nilai yang sama dengan sebelumnya, ini akan disalurkan kepada anak usaha PETS dalam bentuk pinjaman untuk keperluan modal kerja dan operasional kerja. Nah, sebagai informasi, tambang emas milik emiten ini akan diproduksi melalui PETS dan pembangunan tambang emas PETS sudah dalam proses 50% per Juni 2025.
Dan yang terakhir, sisanya ada sebesar 4,2 triliun rupiah, setara dengan 87% dari total dana yang dihimpun IPO. Jika mematok pada harga tertinggi, ini akan digunakan emiten untuk pembayaran seluruh pokok utang yang akan dikonversi ke mata uang dolar Amerika Serikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur alokasi dana IPO sebenarnya kurang menarik, karena emiten emas masih berfokus pada pembayaran hutang di masa lalu. Baik, setelah teman-teman mengerti banyak hal dari emiten ini, underwriter saham IPO juga punya peranan penting nih ketika membawa emiten untuk listing ke Bursa Efek Indonesia. Kali ini emiten emas membawa 3 underwriter, yaitu ada Trimegah Sekuritas atau LG, lalu Indo Premier Sekuritas atau PD, dan ada Sinarmas Sekuritas atau DH. Nah, dari ketiga underwriter tersebut, kita akan berfokus pada historical membawa emiten listing nih ya. Pertama, untuk Trimegah Sekuritas ini punya win rate mencapai 100% sejak tahun 2022. Dan ada Sinarmas Sekuritas per tahun 2019 sampai dengan 2025, ini hanya ada satu saham yang dibawa ketika IPO dan ditutup menguat di hari pertama. Adapun disclaimer bahwa win rate di sini itu dihitung berdasarkan saham IPO yang ditutup menguat pada hari pertama, dan dapat disimpulkan bahwa emiten emas ini cukup bagus dari segi track record dari underwriter-nya. Untuk jadwal IPO dari emiten emas pada September 2025 ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk masa penawaran awal itu pada tanggal 8 hingga 10 September 2025. Selanjutnya untuk penawaran umum itu pada tanggal 17 hingga 19 September 2025. Adalah tanggal penjatahan saham IPO itu pada tanggal 19 September 2025 atau di sesi 2 setelah masa penawaran umum selesai. Selanjutnya yaitu ada distribusi sahamnya itu pada tanggal 22 September 2025, serta yang kita tunggu-tunggu itu adalah listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 September 2025. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan euforia buat saham ini ya, karena ya tentunya saham ini sebenarnya cukup menarik dari berbagai sisi loh. Kalau menurut tim Stocknow.id, saham ini cukup menarik karena saham emas ini merupakan emiten yang disponsori oleh tim Saratoga dan tim Thohir dari grup Adaro. Sehingga dari segi relasi ini sangat bagus kan. Di sisi lain, track record dari underwriter-nya juga bagus loh. Sehingga saham ini cocok buat investor jangka pendek yang memanfaatkan euforia IPO saham besar. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa emiten ini pada tahun 2025 tidak akan mencetak pendapatan dan akan mulai beroperasi pada kuartal pertama di tahun 2026. Sehingga untuk investor jangka panjang ini dapat mencermati koreksi harga pasca IPO dari emiten ini karena potensi masa depan emiten ini sangat bagus nih Sobat Cuan. Buat Sobat Cuan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel Stocknow.id agar kita bisa lebih berkembang nih ke depannya. Sampai jumpa di pembahasan IPO bareng Stocknow.id selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye!